saya pesan mie Aceh ya. Siap kalau gitu. Pemirsa, kalau kata ahli Feng Shui, tahun 2024 yang merupakan tahun naga kayu, ini akan menguntungkan sejumlah sektor usaha. Tidak hanya teknologi dan juga startup, namun industri kreatif juga akan diuntungkan. Berarti kalau punya usaha di dunia kuliner seperti ini dan juga kafe, harus lebih inovatif dan juga kreatif lagi ya pemirsa. Ya, bisnis kuliner memang selalu menjadi salah satu incaran para pebisnis, khususnya bagi mereka para pemula yang baru akan terjun ke dunia bisnis untuk pertama kalinya. Memang ada berbagai jenis kuliner yang bisa disasar, mulai dari oriental food yang terkenal dengan pengolahan yang banyak memanfaatkan tepung terigu seperti mie, bakpao, hingga kulit pangsit. Ataupun juga western food yang biasa disajikan dengan penggunaan bumbu yang simple namun lezat. Kuliner memang berkembang pesat di tanah air. Bukan hanya didorong dari segi variasi dan keunikan cita rasa, namun juga dibantu dengan berkembangnya pemanfaatan teknologi dalam memperluas jangkauan konsumen serta memberikan pengalaman lebih bagi konsumen saat mengeksplorasi kuliner. Mengutip data dari Badan Pusat Statistik yang dirilis pada Juni 2022, setidaknya terdapat sebanyak 11.223 usaha kuliner yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 2020. Sebanyak 8.042 usaha atau 71,65% diantaranya berupa restoran atau rumah makan, 2,4% berupa catering, dan sisanya masuk dalam kategori lainnya. Lantas, dengan berbagai jenis pilihan kuliner, apakah makanan tradisional khas Nusantara memiliki tempat di hati para konsumen dan menjadi salah satu bisnis yang paling layak untuk dijadikan pertimbangan? Suka-suka aja ya, karena kalau menurut gue, makanan tradisional itu salah satu tools bagi gue untuk mengenal suatu daerah. Jadi memang suka juga? Suka, karena kita tahu Indonesia kan punya beragam budaya ya, dan mungkin gue nggak bisa ke daerah satu atau satu lagi, tapi dengan makanan gue tahu gimana budaya mereka kayak gitu. Kalau sejujurnya sih saya lebih suka makan makanan khas daerah gitu ya, kayak makanan khas Betawi, Jawa gitu. Karena lidah saya emang makanan khas daerah gitu. Tapi terkadang emang saya juga suka makan makanan western, tergantung lagi moodnya aja mau makan apa. Tapi lebih sering dominan tuh makan makanan khas daerah, 70-30% lah. Ya memang dewasa ini perubahan zaman dan globalisasi juga mempengaruhi gaya makanan yang diinginkan. Hingga muncul ancaman terhadap perubahan minat makanan masyarakat untuk memilih makanan modern ketimbang makanan tradisional. Namun nyatanya, melansir data Good Stats Indonesia yang telah mengadakan survei terhadap 440 responden yang berumur antara 18 hingga 24 tahun untuk mengetahui preferensi kuliner anak muda Indonesia, sepanjang Agustus hingga 2022 lalu, ternyata sebanyak 45% diantaranya menjadikan makanan tradisional sebagai jajanan favorit mereka. Tentunya ini mengalahkan makanan cepat saji yang disukai sebanyak 28,2%, makanan ringan sebesar 18,6%, dan makanan instan sebesar 8,2%. Tak heran, peluang sukses di bidang makanan khas Indonesia ini masih terbuka lebar. Jika ditekuni dengan cara yang tepat, bisnis makanan tradisional ini bahkan bisa saja sukses dalam waktu yang cepat. Yeay, pemirsa, di hadapan saya ini merupakan nasi goreng khas Aceh dan juga kopi dari biji kopi Gayo. Dan artinya saya akan mengajak kamu untuk membahas mengenai strategi dari bisnis makanan dari paling ujung Pulau Sumatera. Apa? Banten? Salah, tapi dari Aceh. Karena banyak yang bilang makanan-makanan tradisional cukup membosankan. Kira-kira ada hal-hal yang harus diatur dalam strateginya? Kita simak informasi yang berikut ini. Nah, jika biasanya kamu menemukan makanan-makanan Aceh dijajakan di tenda-tenda di pinggir jalan,
Kali ini saya akan ajak Anda melihat salah satu restoran yang menjajakan makanan Aceh dengan konsep yang berbeda. Salah satu contohnya Rumah Dara Kutaraja. Rumah Dara Kutaraja yang mengkolaborasikan tempat cozy yang warga butuhkan, live music yang menghibur pengunjung milenial dan Gen Z, dan tak lupa kuliner khas Aceh yang memang tak perlu lagi dipertanyakan kelezatannya seperti nasi goreng atau mie Acehnya, ayam tangkap, hingga kopi gayo dan teh tarik Aceh. Ya pemirsa, untuk membahas mengenai bisnis kuliner khususnya yang membawa cita rasa Nusantara. Ini karena para pebisnis harus lebih cermat memberikan inovasi. Dan kali ini kita akan bahas mengenai cita rasa dari Aceh. Dan sudah bersama saya Cut Dara Puspita selaku dari founder untuk Rumah Dara. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mas Ian. Iya Mbak Dara. Mbak Dara, ini jadi pertanyaan ya, kenapa memilih nama Rumah Dara? Oke. Sebenarnya Rumah Dara ini identik dengan orang Aceh. Jika orang Aceh tahu Dara gitu, nama perempuan Aceh ya, pasti tahu, oh ini warung Aceh atau restoran Aceh gitu, cita rasanya gitu. Dan kebetulan nama saya juga Dara, jadi ya sudahlah, Rumah Dara. Sebuah kebetulan, tapi ini juga jadi salah Iya, satu strategi benar untuk sekali. bisa memberikan impresi kepada masyarakat bahwa ini merupakan makanan Aceh gitu yang dijual ya. Nah, jadi pertanyaan, kenapa memilih makanan Aceh dari berbagai jenis cita rasa Nusantara nih? Karena saya orang Aceh, jadi kepengennya itu menikmatinya masakannya yang dari kampung halaman gitu. Saya bawa cita rasa ke ibu kota, kebetulan beberapa partner saya itu suka gitu. Jadi kita cetuslah, kita buka yuk restoran cita rasa khas Aceh, tapi dengan tempat yang nyaman. Itu Mas yang perlu dicatat. Tempat yang nyaman. Benar Jadi sekali. kalau kita lihat memang kalau untuk kawasan di Jakarta sendiri kan mostly orang-orangnya atau konsumen ini memilih tempat yang lebih nyaman gitu ya. Tapi memang kalau faktanya saya lihat banyak tenda-tenda ini yang menjajakan makanan dari Aceh, dan belum banyak juga yang memberikan tempat yang cozy. Ini salah satu strategi dari Mbak Dara dan juga teman-teman untuk memberikan fusion atau percampuran dua hal ini. Benar sekali. Jadi tidak hanya kita hanya sekedar bisa makan dengan teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk meeting juga masuk, untuk makan bareng keluarga juga tempatnya nyaman gitu. Jadi ada berbagai area juga kan. Saya buat di outdoor, di indoor. Jadi bisa dipilih. Bahkan meeting pun kita bisa loh di sini Mas, kita sediakan gitu. Jadi sambil nikmati makanan khas Aceh. Jadi apakah ini menjadi salah satu inovasi nih dari Mbak Dara dan juga para pebisnis untuk membuat rumah makan, restoran atau kafe. Jadi dengan memberikan tempat yang nyaman, tapi juga dengan memberikan makanan yang otentik langsung dari Aceh. Tadi kan Mbak Dara sempat iya. ngomongin resep ya? Resepnya itu turun-temurun dari orang tua saya, dan ada juga sate matang yang benar-benar saya ambil dari Aceh langsung. Orang-orang yang masak semua dari Aceh. Jadi kalau untuk otentiknya tidak diragukan, cuma mungkin tempatnya aja yang berbeda seperti itu. Tapi kalau ngomongin soal animo nih Mbak Dara, kebanyakan yang datang ke sini mereka semua pasti kan sangat suka dengan makanan-makanan Aceh. Belum lagi tadi ngomongin resep-resepnya otentik. Bisa dijelaskan nggak sih sebenarnya jenis makanan apa yang paling banyak disukai oleh masyarakat dan juga para konsumen? Kalau untuk restoran Aceh atau warung Aceh pasti yang dicari kan mie Aceh ya. Tapi kita juga punya banyak menu pilihan lainnya seperti ayam tangkap, sup iganya dengan bumbu khas Acehnya. Ada sate matang yang benar-benar dari daerah Aceh, ada sirebo, ada daging tangkap. Nah itu yang harus dicoba. Jadi nggak hanya melulu mie Aceh gitu, ada nasi gurih juga untuk sarapannya seperti itu. Nah, ini menarik pemirsa, karena saya sendiri memang beberapa kali ya pergi ke restoran atau tempat tenda-tenda yang jualan makan Aceh, saya tahu cuman mie Acehnya atau nasi gorengnya atau roti canai, ternyata ada ayam tangkap, ada juga Sirebo, ada sup iganya. Sup iga juga. Bumbunya itu bumbu rempah Acehnya kita sekian gitu. Kita akan kilas balik dulu nih Mbak Dara, ngomongin soal latar belakang mengapa akhirnya Mbak Dara membangun Rumah Dara. Tadi kan secara off record kita sempat bahas kalau bahwa Mbak Dara ini sempat bikin juga tempat makan, dan tempat makannya juga makanan Aceh juga kalau nggak salah. Bisa ceritakan kenapa akhirnya membangun di sini? Jadi sebenarnya pribadi saya suka makanan Aceh dengan keluarga. Jadi ya kita buka aja deh dengan resep orang tua kita. Kebetulan banyak nih yang suka. Namun karena tempatnya agak jauh dan beberapa rekan saya bilang, kenapa nggak kita buka di daerah yang istilahnya sentral ya, kayak di Jakarta Selatan ini.
supaya minat masyarakat tuh orang juga tahu nih di sini ada makanan daerah tapi enak gitu. Jadi ya udah, jadi saya fokusin untuk buka di Jakarta Selatan dulu, lalu saya tutup nih yang warung kecil saya nih di daerah ya. Jadi saya buka di Jakarta Selatan supaya untuk beberapa teman saya juga bisa jadi tempat nongkrong, atau saya sendiri juga bisa jadi tempat meeting, tempat titik kumpul, daripada yang harus kemana-mana, kenapa nggak di sini aja gitu. Jadi sambil makan khas Aceh, minum kopi Aceh, dan kita juga ada teh loh di sini gitu. Jadi bisa titik kumpul lah gitu untuk rekan-rekan semua gitu. Dan Mbak Dara ini menjelaskan bahwa untuk membangun tempat makan Rumah Dara ini harus menutup usahanya yang sebelumnya sudah dibangun di Cinere. Di Cinere, benar. Cinere. Mau fokus di sini dulu gitu. Saya jadi tertarik sebenarnya untuk para anak-anak muda sekarang yang ingin membangun rumah makan, kafe. Mungkin bisa ceritain nggak sih jatuh bangunnya atau backgroundnya, mungkin susahnya, simpelnya susahnya membangun usaha di bidang kuliner ini seperti apa sih? Khususnya ya membawa cita rasa Nusantara yang terbilang vintage dan cukup sulit untuk menggapai masyarakat sebetulnya. Jatuh bangunnya itu benar-benar jatuh sih sebenarnya Mas ya, karena kita mencari sumber daya manusianya pun karena dari Aceh ada seperti bentrokan ya, mungkin karena kebiasaan kita orang Jakarta dengan orang Aceh berbeda, itu membangun itu koneksi itu amat susah gitu. Jadi dari segi sumber daya manusianya pun kita benar-benar harus sabar gitu ya. Tapi syukurlah beres semua, sekarang udah terbangun gitu. Untuk usianya sendiri nih ya, umur dalam berusaha ini masih baru banget ya. Jadi pengalaman juga belum terlalu banyak, tapi ini menjadi daya tarik ya, maksudnya menjadi tantangan nih buat saya bagaimana mengenalkan makanan cita rasa khas Aceh ini kepada halayak gitu loh. Betul sekali, terlebih tadi kan Mbak Dara sempat bilang bahwa bentrok dengan SDM-nya, ngomongin juga secara konten dan rasa, pengennya yang otentik. Bukan cuman orang yang membawa nama aja mie Aceh, tapi sebetulnya secara cita rasa ini bukan resep-resep khas turun-temurun dari keluarga. Iya benar, jadi bumbu-bumbunya pun saya ambil dari Aceh, jadi bener-bener yang otentik, mengenalkan kepada khalayak tuh ini loh masakan Aceh yang sesungguhnya gitu. Saya ingin nanya opini sebetulnya. Tadi di awal udah sempat saya cetuskan bahwa biasanya kan anak-anak muda ini ketika makan makanan berbau daerah itu agak malas. Nah kalau Mbak Dara mandangnya seperti apa? Rata-rata sih ya, kalau yang saya lihat nih mungkin dari partner, teman, saat mereka coba mungkin awal-awal tuh aneh tapi ketagihan loh gitu. Jadi semangat ke saya gitu. Ternyata banyak kok orang-orang yang baru saat menikmati itu kok mereka suka gitu. Jadi ya kita jalan aja gitu. Jadi yang saya tangkap dari Mbak Dara ini adalah salah satu yang harus diusahakan adalah inovasi dari si pemilik bisnisnya. Iya benar. Oke, pertanyaan terakhir mungkin saya ingin tahu untuk saya yang belum ada kepikiran atau teman-teman anak generasi milenial yang pengen memulai bisnis food and beverages, cafe, restoran, khususnya ingin membawa cita rasa Nusantara. Tips dan triknya mungkin bisa dijabarkan, rahasianya apa, atau mungkin juga Mbak Dara bisa menjelaskan bahwa harus totalitas karena Mbak Dara harus menutup toko yang sebelumnya gitu. Harus berani ya, harus berani, jangan takut. Jadi ya jalanin aja gitu. Kita dalam artian harus tutup di sini, tapi kita membuka yang sesuatu yang lebih besar, kenapa tidak gitu. Berarti tetap dengan berbagai macam cara nih, dengan ke sosial media pastinya kita benar-benar totalitas lah, gimana memperkenalkan ini ke khalayak gitu. Aku yakin sih pasti gitu, karena beberapa orang yang udah makan itu pasti mereka itu kayak wah enak nih, jadi saya bikin nambah semangat kan ini untuk selalu berinovasi. Kalau bisa sih buka cabang yang banyak gitu. Udah ada juga loh tawaran untuk membuka cabang di beberapa daerah gitu kebetulan, padahal ini baru kita belum sampai 2 bulan aja udah banyak gitu yang tanya untuk ayo dong buka di sini gitu, atau kita kerja sama gitu. Jadi ya makin semangat dong gitu untuk selalu menciptakan, oh iya berarti harus lebih besar lagi, harus buat ini lebih besar lagi gitu. Tapi bukan cuma tips dan trik, walaupun saya tadi udah bilang bahwa itu pertanyaan terakhir, tapi saya penasaran nih Mbak Dara. Berapa sih modal harus disiapin? Mau kasih tahu gak atau mau rahasia? Kasih tahu kali ya. Boleh. Di atas 2M. Di atas 2M. Di bawah 3M. Di bawah 3M, tapi itu udah
kerjasama di antara Mbak Dara dan teman-teman rekanan kerja lainnya. Iya, kita karena memang ini dengan background yang berbeda ya. Kita ini partner-partner saya ini dengan background yang berbeda, tapi kita memberanikan diri gitu untuk membangun ini. Ayo kita angkat cita rasa Aceh, ayo kita buat tempat nongkrong yang asik, ayo kita buat tempat meeting yang asik, ketemu klien, ketemu apa. Jadi ya udah kita satu tempat ini untuk berkumpul gitu. Dengan persiapan berapa lama itu prosesnya sehingga akhirnya Rumah Dara ini berdiri? 3 bulan sih, nggak terlalu lama. 3 bulan, iya udah semua itu 3 bulan kita udah siapin semuanya gitu. Wah, menarik sekali itu dia tadi pemirsa bicara saya dengan Mbak Dara selaku dari founder Rumah Dara mengenai tips dan trik untuk membangun rumah makan dan juga restoran kuliner dengan cita rasa Aceh. Dan ini salah satu minumannya ya? Iya, ini teh tariknya. Teh tariknya. Kalau ini apa? Ini kopi sangar ya, kopi sangar dingin. Iya, kopi sangar hangat. Masih harus coba juga. Kopi-kopi kita favorit loh. Kalau bapak-bapak yang cobain pasti tuh penagih, pasti kembali ingin cobain kopi dan makanannya. Oke? Dunia kuliner khas Nusantara memang diharapkan mampu terus berkembang secara berkelanjutan. Bahkan dapat berdampak panjang hingga mampu memajukan berbagai aspek seperti pariwisata serta ekonomi Indonesia. Mengingat Indonesia yang kaya akan berbagai budaya dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, itu dia tadi resep-resep untuk membangun bisnis di dunia kuliner khususnya dengan cita rasa Nusantara. Jadi buat kamu yang ingin berbisnis, terus saksikan informasinya di Bisnis Recipe CNBC Indonesia.